Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Syahri Ramadhani dari kelas 01 Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar angkatan 2022 dengan NIM 220208500015. Baik, di sini saya akan memaparkan materi yaitu salah satu problematika yang biasa terjadi dalam proses belajar dan mengajar. Nah, problem atau masalah yang saya angkat pada kesempatan kali ini yaitu kurangnya interaksi dalam pembelajaran. Nah, adapun pokok-pokok pembahasan yang akan saya bahas yaitu pertama pengertian interaksi dan pembelajaran, kedua masuk pada masalah kurangnya interaksi, ketiga dampak yang ditimbulkan, dan yang terakhir adalah solusi yang tepat untuk dilakukan. Nah, yang pertama itu pengertian interaksi. Interaksi adalah suatu jenis tindakan yang terjadi ketika dua atau lebih objek mempengaruhi atau memiliki objek satu sama lain, ataupun ketika dua individu saling melakukan kegiatan yang membuat mereka saling berkaitan. Ide efek dua arah ini penting dalam konsep interaksi sebagai lawan dari hubungan satu arah pada cause and effect. Kombinasi dari interaksi sederhana dapat menuntun pada suatu fenomena baru yang menakjubkan. Kedua, ada pembelajaran. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik kepada peserta didiknya sehingga terjadi perolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Nah, kita masuk kepada masalah kurangnya interaksi. Ini adalah inti dari materi yang saya bawakan. Interaksi dalam pembelajaran memainkan peran penting dalam pengembangan pemahaman dan motivasi belajar siswa. Diskusi kelas, pertanyaan, dan kolaborasi antar siswa dapat meningkatkan pemahaman materi serta membangun keterampilan sosial dan komunikasi. Penting untuk mencari cara meningkatkan interaksi dalam lingkungan pembelajaran untuk mendukung perkembangan holistik siswa. Interaksi yang aktif dan beragam dalam pembelajaran tidak hanya memperkuat pemahaman materi, tetapi juga membantu siswa mengembangkan keterampilan sosial yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Upaya untuk meningkatkan kolaborasi dan diskusi dapat memberikan pengalaman pembelajaran yang lebih menyeluruh dan memotivasi siswa untuk terlibat lebih dalam proses pembelajaran. Dalam sebuah pembelajaran, biasa kita temui interaksi yang kurang baik dan kurang aktif, baik dari siswanya maupun dari tenaga pendidiknya itu sendiri. Salah satu penyebab hal ini terjadi yaitu berkembangnya dunia digital. Pendidik kebanyakan langsung men-share materi pembelajaran melalui alat komunikasi yang semakin hari semakin canggih, sehingga guru cuma masuk ke dalam ruangan atau kelas, hanya memberikan tugas dan menyuruh siswanya atau mahasiswanya mengerjakannya. Ada juga yang disebabkan oleh sikap malasnya seseorang berinteraksi karena tidak adanya feedback atau timbal balik yang baik dari lawan bicaranya. Ketika seseorang mulai berinteraksi tapi tidak ada respon yang baik, maka seseorang itu tidak mau lagi untuk bercerita dan berhubungan lagi karena merasa percuma atau tidak dihargai. Nah, disinilah interaksi antara guru dan siswanya berkurang. Nah, yang ketiga itu dampak yang ditimbulkan. Bagaimana dampak dari kurangnya interaksi di dalam suatu pembelajaran? Kurangnya interaksi dalam pembelajaran dapat menghambat pengalaman belajar. Faktor seperti kurangnya diskusi kelas, keterbatasan pertanyaan, dan minimnya kolaborasi antar siswa. Ini dapat mengurangi pemahaman dan motivasi belajar.
Interaksi yang terbatas juga dapat mempengaruhi pembangunan keterampilan sosial dan kemampuan berkomunikasi siswa. Nah, yang terakhir yaitu solusi yang tepat untuk dilakukan. Solusi untuk menghilangkan kesenjangan antara guru dan siswa yaitu membangun kegiatan belajar yang menyenangkan dan harmonis serta penuh keceriaan, yaitu seringnya guru dan siswa menceritakan tentang pengalaman pribadi atau hal-hal yang berkesan dalam hidupnya. Jadi siswa tidak melulu memikirkan soal tugas, guru tidak melulu membahas soal tugas yang mungkin itu bisa membuat peserta didiknya bosan. Selain itu, guru harus bisa menempatkan diri di berbagai situasi dan pandai mengambil celah untuk memberikan tugas atau materi, serta memberikan tugas kepada peserta didiknya yang sewajarnya saja, tidak berlebihan. Di sisi lain, siswa juga harus bisa mengoptimalkan waktu dan pikirannya untuk bisa menyelesaikan atau menjalankan tugasnya dengan baik, sehingga interaksi antara guru dan siswa semakin rekat dan harmonis. Tidak ada kata takut ke sekolah, tidak ada kata malas ke sekolah, yang ada hanya rasa rindu ke sekolah, rindu berinteraksi dengan guru, rindu berinteraksi dengan teman-temannya. Melalui interaksi yang aktif dan beragam, siswa tidak hanya memperoleh pemahaman lebih dalam terhadap materi pembelajaran, tetapi juga mengasah keterampilan sosial yang esensial. Kolaborasi dan diskusi tidak hanya menciptakan lingkungan belajar yang dinamis, tapi juga meningkatkan motivasi siswa untuk bereksplorasi dan keterlibatan yang mendalam selama proses pembelajaran. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.